Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Dilamasid dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Pagi kelas B ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Membangun Kesejahteraan Bangsa. Daftar isi bab 1 pendahuluan latar belakang rumusan masalah tujuan makalah, bab 2 pembahasan. A. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. B. Pengertian ideologi. C. Pengertian ideologi Pancasila. Dan D. Pengertian ideologi Pancasila membangun kesejahteraan rakyat. Penutup, kesimpulan, dan saran. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai kebangsaan, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sugito 2007-76. Terimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengatur serta penyelenggara negara. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Rumusan masalah pengertian ideologi Pancasila. 2. Ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa. C. Tujuan makalah. Makalah ini disusun agar para pembaca bisa mengetahui tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi dalam membangun kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan adanya makalah ini dapat diharapkannya kepada para pembaca untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, menjadi pengetahuan yang umum bagi kita sebagai warga negara bangsa Indonesia dan sebagai satu syarat untuk mendapatkan nilai ulangan tengah semester pendidikan kewarganegaraan. Bab 2 pembahasan. A. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 di mana terhadap perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. B. Pengertian ideologi. Pengertian ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang bersikap sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. C. Pengertian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan silsilah Pancasila. D. Peran ideologi Pancasila membangun kesejahteraan bangsa. 1. Ideologi Pancasila sebagai arah nyata dan kebudayaan hidup masyarakat luas. Arahan nyata di dalam masyarakat luas akan menjunjung harga diri, harkat, dan martabat sebagai bangsa yang besar yang sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang penuh kedamaian. 2. Pancasila mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri khas, ciri masyarakat yang beradab, bermutu, demokrasi, dan budaya. 3. Pancasila yang berfalsafah dasar yaitu peningkatan tujuan reformasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerintah yang berwibawa, bebas KKN, dan melaksanakan demokrasi di segala bidang, menjunjung tinggi supremasi hukum dan melaksanakan otonomi daerah. 4. Ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu, yaitu khususnya untuk memacu upaya pemberdayaan masyarakat mandiri, profesional, sejahtera, dan berbudaya. 5. Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. 6. Pancasila dijadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan suatu gagasan. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga sumber pedoman hidup masyarakat dan negara Republik Indonesia yang real. Maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap kepribadian warga negara Indonesia. Setiap penyelenggaraan negara yang secara meluas dan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. B. Saran. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, karena Pancasila adalah pedoman hidup
Jangan mudah berpengaruh oleh budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus menyeleksi dan tidak menerima begitu saja pengaruh yang masuk ke dalam negara kita, karena tidak semuanya sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila. Pertanyaan: sebutkan dan jelaskan mengapa Anda mengambil judul makalah tersebut. Karena makalah tersebut yang saya ambil mudah dipahami dan dimengerti oleh si pembaca. 2. Jelaskan latar belakang makalah yang Anda tulis dan apa yang menjadi rumusan masalahnya. Latar belakangnya, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai kebangsaan, yaitu cara berpikir dan cara perjuangan bangsa. Hal tersebut sebagai diungkapkan oleh terimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok. Rumusan masalahnya di sini pengertian ideologi Pancasila, ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa. Dan yang ketiga, jelaskan apa yang menjadi pembahasan di makalah Anda. Saya di sini ingin menjelaskan pembahasan makalah saya. Saya di sini membahas pengertian ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dalam membangun kesejahteraan bangsa. Jelaskan peran penting Jelaskan peran penting dari makalah yang Anda tulis. Peran pentingnya di sini peran penting yang makalah yang saya tulis adalah peran ideologi Pancasila membangun kesejahteraan bangsa. 1. Ideologi Pancasila sebagai arah nyatanya dan kebudayaan hidup masyarakat luas. Arah nyata di dalam masyarakat luas akan menjunjung harga diri, harkat dan martabat sebagai bangsa yang besar yang sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang penuh kedamaian. 2. Pancasila mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri masyarakat yang beradab, bermutu, demokratis, dan berbudaya. 3. Pancasila yang berfalsafah dasar, yaitu peningkatan tujuan reformasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerintah yang berwibawa, bebas KKN, dan melaksanakan demokrasi di segala bidang, menjunjung tinggi supremasi hukum dan melaksanakan otonomi daerah. 4. Ideologi Pancasila sebagai alat mempersatu, yaitu khususnya untuk memacu upaya perbedayaan masyarakat sendiri, profesional, sejahtera, dan budaya. 5. Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan membangun masyarakat yang sejahtera. 6. Pancasila dijadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan suatu gagasan. Pertanyaan yang ke-5. Jelaskan apa yang menjadi kesimpulan pada makalah Anda. Kesimpulan dari makalah saya adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga sumber pedoman hidup bangsa dan negara Republik Indonesia yang real. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap kepribadian warga negara Indonesia. Setiap penyelenggaraan negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga berkenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. 6. Sebutkan apa saja saran-saran dalam penulisan makalah yang Anda buat dan daftar pustaka Anda. Saran yang saya buat di makalah saya adalah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara, karena Pancasila adalah pedoman hidup. Jangan mudah berpengaruh oleh budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus menyeleksi dan tidak menerima begitu saja pengaruh yang masuk ke dalam negara kita, karena tidak semuanya sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila. Dan daftar pustaka saya di sini ada http://hendrabigau.blogspot.com 2010-04 Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan Noto Nogoro Pancasila sebagai ilmiah populer, Jakarta Bumi, Aksara 1983. Paulus Wahana Filsafat Pancasila, Yogyakarta, Kanisius
Baik, itu presentasi saya yang saya bawakan. Semoga kalian semua bisa mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Selebihnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.